Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas pembahasan di bab 10, tepatnya materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, atau yang sering kita sebut dengan istilah KSP. Pembahasan uji pemahaman halaman 327, buku Kimia Erlangga kelas 11. Ada 5 soal pilihan ganda yang nanti akan kita bahas. Seperti ini penampakan soalnya. 5 soal, langsung saja kita menuju nomor 1. Di mana di antara garam sukar larut berikut yang mempunyai kelarutan terbesar adalah, ini sengaja kakak bikin satu nomor, satu slide, soalnya ini nanti akan cukup banyak pembahasannya. Langsung saja ya, di sini kita mencari garam-garam mana yang mempunyai kelarutan paling besar. Nah ini, karena kelarutan terbesar yang dicari, berarti mau nggak mau kita harus identifikasi satu-satu ya. Langsung saja yang A. Di sini ada garam NiCO3. NiCO3 ketika terionisasi gitu ya, dia akan menjadi Ni2+ plus CO3 2-. Kelarutannya kita anggap aja dia S, konsentrasinya ya ini S, ini S. Soalnya koefisiennya sama-sama satu kan. Ini satu, ini satu, ini juga satu. Nanti KSP-nya, KSP adalah konsentrasi Ni2+ pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi CO3 2- pangkat koefisiennya juga 1. Berarti konsentrasinya S, ini juga S, berarti S pangkat 2 KSP-nya. Yang ditanya kelarutannya, S-nya ya, berarti kalau S akar dari KSP gitu ya. Nah, tadi kita masukkan aja akar dari 6,6 dikali 10 pangkat min 9. Berapa ketemunya? Nanti pakai kalkulator aja. Ketemunya 8,12 kali 10 pangkat min 5. Ini yang A. Kita simpan dulu. Sekarang kita cek opsi yang B. Yang B ada CrF3. Ini teman-teman juga harus bisa mengionkannya ya. CR itu berapa? Kalau nggak tahu, kita bisa ambil F-nya. F kan golongan 7, berarti dia pasti min 1 ya. Di sini F-nya ternyata ada 3, berarti ada 3F. Karena 3F min, kan total muatannya min 3 tuh. Nah, biar 0, berarti ini harus plus 3 plus. Nah, gitu. Mungkin dari teman-teman lupa caranya ya. Kurang lebih seperti itu. Ini konsentrasinya kita anggap S, ini S juga, koefisiennya sama-sama 1 ya. Nah, ini ada 3, berarti 3S. Nanti KSP-nya, KSP sama dengan konsentrasi pangkat koefisien. Konsentrasi 3, CR3 plus pangkat koefisiennya 1, dikali konsentrasi 3F. F min aja, konsentrasinya F min, pangkat koefisiennya ada 3. Nah, ini punya S, yang ini ada 3S pangkat 3. Berarti ini S, 3 pangkat 3 itu 27, S pangkat 3 itu S pangkat 3. Ya. Berarti KSP-nya, KSP sama dengan S dikalikan di sini ya. Berarti nanti 27 S pangkat 4. Nah, terus S-nya gimana? Nah, S-nya berarti matematika aja. Ini 27-nya pindah ke sini ya. Berarti kan KSP per 27. Ini S pangkat 4. Ini kan. Nah, kemudian S-nya, oke, terus di samping sini. Nanti S pangkat 4 sama dengan KSP per 27 gini ya. S berarti kan sama-sama di akar pangkat 4. Nah, ini juga di akar pangkat 4. Berarti S pangkat 4 di akar pangkat 4 ya S. Yang ini nanti ketemunya KSP
per 27 akar pangkat 4. Sekarang kelarutannya kita tinggal masukkan KSP-nya, ketemu 6,6 kali 10 pangkat min 11 per 27 di akar pangkat, oke sebentar, akar pangkat 4. Nah, pakai kalkulator aja ya, nanti ketemunya 1,24 kali 10 pangkat min 3. Yang B. Sekarang kita cek yang C. Ini yang A tadi, ini yang B. Sekarang yang C. Ada CaF2 dengan cara yang sama ya. Kita ionkan dulu, nanti ada Ca2 plus 2F min. Ini S, konsentrasinya ini S, ini koefisiennya 2 ya, berarti 2 S. Kita cari KSP-nya. Konsentrasi Ca2 plus pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi F min pangkat koefisiennya 2. Di sini ada S, di sini 2, S pangkat 2. S yang ini 2 kuadrat 4, S kuadrat, S kuadrat. Dikalikan sekalian berarti 4, S pangkat 3. Ini KSP-nya. S-nya bagaimana, Kak? Oke. Dengan cara yang sama ya, ini ke sini dulu. Berarti nanti KSP per 4 sama dengan S pangkat 3. S-nya sama dengan akar pangkat 3 dari KSP per 4. Kita tinggal masukkan. KSP-nya berapa di situ? KSP-nya nilainya 3,9 kali 3,9 kali 10 pangkat min 11 per 4 akar pangkat 3. Nanti dengan kalkulator saja, sekalian dicek ya, kali aja jawaban kakak ada yang salah. 2,13 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini yang C. Sekarang kita cek yang D. Ini soalnya memang seperti ini, kita nggak bisa pakai cara yang lain selain kita identifikasi satu persatu. Sambil latihan mengionkan juga teman-teman. Ag2CrO4. Ini ketika terionisasi jadinya Ag plus, ini Ag-nya ada 2 ya, berarti di sini 2 Ag plus CrO4 2 min. Nah, Ag kok bisa plus? Ya, Ag itu pasti nilainya plus. Jadi sambil diingat-ingat ya unsur logam. Ini S, ini koefisiennya 2 berarti 2S, yang ini ada S. KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat koefisiennya 2 dikali CrO4 2 min, koefisiennya ada 1. Di sini 2S pangkat 2, di sini S. Berarti 4S pangkat 2 dikali S. KSP sama dengan 4S pangkat 3. Sama seperti yang C ini ya. 4S pangkat 3 berarti S-nya akar pangkat 3 dari KSP per 4. Ini ya. Kita masukkan akar pangkat 3, KSP-nya 1,1 kali 10 pangkat min 12 per 4. Ini nanti ketemunya 5,2 kali 10 pangkat min 5. Oke, seperti itu. Yang paling besar udah kelihatan belum? Sementara yang ini ya, yang B. Ini sementara yang paling besar. Paling besar berarti kan yang pangkatnya paling kecil. Oke, kita cek lagi yang E sekarang. Yang E. AgCl. Nah, ini mudah sekali ya, soalnya cuman 2. Ag plus sama Cl min, ini punya S, S, S. KSP sama dengan
konsentrasi Ag plus pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi Cl min pangkat koefisiennya 1 juga. Ini ada S, ini ada S. Berarti S kuadrat itu KSP-nya. Kelarutannya S-nya berarti akar dari KSP. Akar dari KSP-nya nilainya 1,8 kali 10 pangkat min 10. Ini nanti ketemunya 1,3 kali 10 pangkat min 5. Nah, dari sini ada 5 ya kelarutannya. Kita cek pangkatnya aja. Di sini pangkat min 5, min 3, min 4, min 5 sama min 5. Berarti yang kelarutan terbesar, yang pangkatnya paling kecil ya. Berarti yang pangkat min 3, yang ini teman-teman. Nah, berarti opsi jawaban tepat adalah yang B. Yang B. Gitu ya. Seperti itu. Bisa ya. Kunci yang pertama, teman-teman harus bisa mengionkan dulu. Nah, setelah mengionkannya selesai, nanti tinggal mencari KSP-nya ya konsentrasi dikalikan dipangkatkan koefisien. Seperti itu aja. Untuk mencari kelarutannya. Lanjut, kita ke nomor 2. Apabila larutan NaCl konsentrasinya 2 kali 10 pangkat min 3 molaritas dan larutan AgNO3 konsentrasinya 0,1 kali 10 pangkat min 3 molaritas. Dengan volume yang sama dicampurkan. Nah, ini volumenya berapa, Kak? Volumenya sama. Kita misalkan aja lah. Biar mudah, kita misalkan volumenya punya 1 liter, katakan ya. Kalau mau misalkan 500 ml, 200 ml boleh, terserah. Cuma ini biar lebih simpel aja, kita misalkan 1 liter. Maka KSP AgCl, maka, yang ditanya, ketika dicampurkan, akan terjadi endapan atau tidak, gitu ya. Di sini kita diketahui data KSP dari AgCl ini. Nah, ini salah satu fungsi dari KSP, kita bisa meninjau apakah larutan tersebut mengendap atau tidak. Ini di buku teksnya ya, bisa teman-teman lihat lagi. Nah, kita di sini tahu data dari KSP AgCl. Nilainya 1 kali 10 pangkat min 10. Ini ya, nilai KSP dari AgCl. Nah, di sini ternyata ada campuran larutan antara NaCl dengan AgNO3. Jadi nanti AgCl ini kan kalau kita cari asalnya di sini ya, AgCl ketika diionkan jadinya Ag plus Cl min gini ya. Nanti KSP-nya adalah konsentrasi ini S, ini S, ini S, Ag plus dikali Cl min. Ini kan KSP-nya. Nah, Ag-nya kita dapat dari mana? Ag-nya itu nanti kita dapat dari AgNO3. Cl-nya dari mana? Cl-nya kita dapat dari NaCl. Jadi kedua larutan ini nanti dicampurkan. Nah, campuran itu nanti kita cek apakah dia sudah mengendap atau belum. Dari mana kita bisa mengecek? Dari hubungan antara QSP dengan KSP. Oke, mohon maaf. Nah, oke. Sekarang kita yang pertama berarti kita cari dulu molnya. Molnya dari siapa? Kita cari mol dari masing-masing larutan AgNO3 dengan NaCl. Ini ya larutan awalnya. Berarti mol dari NaCl. AgNO3 dulu. AgNO3. Mol rumusnya adalah molaritas dikali volume ini ya. Molaritasnya, oke di sini. Molaritasnya AgNO3 ada 0,1 kali 10 pangkat min 3. Volumenya
Tadi kita misalkan volumenya punya 1 liter ya, berarti kali 1. Ketemunya nanti sama kan 0,1 kali 10 pangkat min 3 mol. Ini mol dari AgNO3. Nah, nanti AgNO3 ketika terion kan jadinya Ag plus NO3 min. Di sini molnya ternyata punya 0,1 kali 10 pangkat min 3 mol. Karena koefisiennya sama-sama 1 ya, ini 1, ini 1, ini 1, maka Ag di sini juga punya 0,1 kali 10 pangkat min 3 mol. Ini data yang kita dapat pertama. Bisa diikuti ya. Selanjutnya, oke, tulis di sini ya. Kita cari mol dari NaCl. Mol dari NaCl berarti mol sama dengan molaritas dikali volume dalam liter ya. Molaritasnya NaCl punya 2 kali 10 pangkat min 3. Volumenya kita misalkan 1 liter tadi. Berarti nanti 2 kali 10 pangkat min 3 mol. Dengan cara yang sama, nanti NaCl kita ionkan ya. NaCl menjadi Na plus Cl min. Di sini NaCl ketemu 2 kali 10 pangkat min 3. Koefisien sama-sama 1, maka Cl-nya 2 kali 10 pangkat min 3 juga. Nah, kita ambil Cl-nya aja. Kenapa kok Cl yang kita ambil? Soalnya kita butuh untuk mencari GSP. Untuk dibandingkan dengan KSP-nya. Gitu ya. Apa itu GSP? GSP itu hasil kali ion, kelarutan dari ion-ionnya. Oke. Selanjutnya, mol Ag udah kita dapat. Mol Cl sudah kita dapat juga. Selanjutnya kita cari mol campurannya. Mol campuran atau konsentrasi campurannya. Jadi ini kan dua larutan AgNO3 dan NaCl, dia kan dicampur. Kalau dicampur otomatis konsentrasinya nanti konsentrasi dari campuran dari dua larutan tersebut. Jadi volume campurannya kita tulis dulu. 1 liter punyanya NaCl ditambah 1 liter punyanya AgNO3 ya. Berarti kan dia totalnya ada 2 liter. Nah, konsentrasi dari Ag plus berarti nanti konsentrasi itu molaritas ya. Molaritas itu rumusnya mol per liter. Molnya tadi Ag kita dapat ini 0,1 kali 10 pangkat min 3. Ini ya yang bawah ini. Ini kan sama aja dengan 10 pangkat min 4 kan nilainya. Berarti kita tulis langsung ya. Mol per liter, molnya 10 pangkat min 4, liternya ketemu 2 liter. Nanti dapatnya 5 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi dari NaCl atau ion Cl-nya, Cl min sama dengan cara yang sama, mol per liter, molnya ketemu 2 kali 10 pangkat min 3 per 2 liter. 2 liter dari mana? Total campurannya ya. Soalnya dua larutan tersebut dicampurkan. Nanti ketemunya, ini coret ya, 10 pangkat min 3. Nah, dari sini kita akan mencari GSP. Apa itu GSP? GSP itu hasil kali ion tadi. GSP dari AgCl. Dia berasal dari Ag plus dan Cl min. Nah, gini-gini. Nah, nanti GSP-nya sama dengan konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min, pangkat koefisiennya ya. Sama-sama 1, berarti tidak perlu ditulis. Ag tadi nilainya berapa? Kita dapat Ag yang ini. Kita masukkan 5 kali 10 pangkat min 5. Cl-nya dikali Cl dapat 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3. Min 3. Nanti ketemunya 5 kali 10 pangkat min 8. Ini namanya GSP. Nah, GSP
Sekarang kita hubungkan, kita bandingkan dengan KSP. KSP nilainya 5 kali 10 pangkat 8 ya KSP-nya. KSP-nya nilainya 1 kali 10 pangkat min 10. Dari sini menunjukkan bahwa KSP nilainya lebih dari KSP. Kalau KSP lebih dari KSP, maka menunjukkan larutannya itu terjadi endapan. Berarti opsi yang tepat yang D ini, teman-teman. Gitu ya. Oke, kalau di sini KSP lebih dari KSP, yaitu dia terjadi endapan. Atau sebenarnya ada dua ini, teman-teman, jawabnya. Terjadi embarapan atau istilah lainnya dia larutan lewat jenuh. Antara D sama C. Nanti ditanyakan saja sama Bapak Ibu gurunya ya. Yang penting teman-teman tahu konsepnya. Jadi ketika dua larutan ini dicampurkan, maka nanti akan muncul istilah KSP. KSP itu hasil kali dari ion-ion, konsentrasi ion-ionnya. KSP AgCl berarti kan nanti ada Ag sama Cl. Ag-nya dapat dari mana? Dari konsentrasi zat yang pertama, AgNO3. Cl-nya dari mana? Konsentrasi zat yang kedua, NaCl. Nanti dibandingkan. Di nomor 3 Kak jelasin apa lebih jauh tentang KSP dengan KSP. Ini ya. Jadi karena KSP-nya lebih besar dari KSP, maka dia terjadi endapan atau larutan lewat jenuh. Seperti itu. Lanjut kita ke nomor 3. Nah, larutan yang paling tepat untuk mengendapkan ion perak di dalam suatu larutan adalah, nah, kita disuruh mencari. Di sini sama, kita identifikasi satu-satu ya. Larutan yang tepat, ada 5 larutan yang mana yang paling tepat untuk mengendapkan ion perak dalam larutannya. Perak itu apa? Perak itu Ag. Jadi di sini kita tahu KSP-nya ya. Ini ada Ag, ini ada Ag, Ag, Ag sama Ag. Nah, manakah yang paling tepat untuk mengendapkan perak? Pengendapan ini tadi ya, bisa kita jumpai konsepnya di KSP dan KSP. Ini yang seperti di nomor 2 tadi ya. Hubungan antara KSP dan KSP digunakan untuk memprediksi apakah endapan terbentuk atau tidak. Pertama, jika KSP kurang dari KSP, maka larutan belum jenuh. Dalam artian, dia tidak terbentuk endapan. Jika KSP sama dengan KSP, maka larutan tepat jenuh atau berada dalam kesetimbangan. Dia tidak ada endapan yang terbentuk atau melarut dalam jumlah yang signifikan. Jadi dia tepat sama KSP, jadi endapannya belum terbentuk. Jadi masih dalam kondisi setimbang, udah mentok. Nah, lebih sedikit saja KSP-nya, maka KSP lebih dari KSP, ini yang seperti di nomor 2 tadi ya. Nanti larutannya lewat jenuh. Kalau lewat jenuh, dia sudah mulai terbentuk endapan. Gitu. Jadi di nomor 2 tadi, karena KSP lebih dari KSP, maka dia larutan lewat jenuh dan terbentuk endapan. Nah, di poin nomor 3 ini juga sama. Yang paling tepat untuk mengendapkan ion perak agar terbentuk endapan, berarti kita bandingkan KSP dengan KSP, gitu ya. Namun, di soal ini, opsinya ini kan tidak dijelaskan konsentrasi ion-ionnya. Jadi KSP-nya kita tidak bisa mencarinya. Nah, kalau tidak bisa, berarti kita pakai konsep yang selanjutnya. Oke, ini agak hapus dulu. Yang ini. Nah, ini materinya kalau di buku teks kalian itu di bawahnya. Jadi soal-soal ini udah muncul duluan sebelum pembahasan konsepnya. Tapi nggak masalah. Nanti dibuka lagi ya. Jadi ini pengaruh dari ion senama. Semakin besar konsentrasi ion senama itu apa? Jadi di sini dilihat, pasti ada ion-ion yang sama. Ini ada NaCl, Cl-nya ya. Ini juga ada Cl. CrO4, ini CrO4. S, ini juga S. Nah, ini namanya ion-ion senama. Semakin besar konsentrasi ion senama yang ditambahkan dalam larutan jenuh,
maka kesetimbangan kelarutan akan semakin terdorong ke arah pembentukan endapan. Jadi semakin besar konsentrasi ion senama ini ya, maka akan semakin terdorong ke arah pembentukan endapan. Dia akan cenderung membentuk endapan, gitu ya. Konsep selanjutnya, jika garam semakin mudah mengendap, suatu garam kok semakin mudah mengendap, berarti semakin sedikit garam yang dapat larut dalam pelarut pada kondisi setimbang. Dengan kata lain, kelarutannya menjadi semakin kecil. Nah, ini kelarutannya semakin kecil. Jadi hubungannya, semakin besar konsentrasi ion senama, maka dia akan mudah mengendap. Ketika mudah mengendap, maka kelarutannya dia semakin kecil. S-nya makin kecil ini ya. Nah, dari sini pertanyaannya, larutan yang paling tepat untuk mengendapkan ion perak. Biar terbentuk endapan ion perak, berarti kita mencari yang S-nya atau kelarutannya yang semakin kecil gitu ya. Nah, berarti kita cari kelarutannya lagi. Ini seperti di soal nomor 1, kita mencari kelarutan ya. Cuman nanti kita cari kelarutannya, kemudian kita cari kelarutan yang paling kecil atau S yang paling kecil, itulah yang nanti dia akan lebih mudah membentuk endapan ion perak. Langsung saja kita cari yang A. Di sini ada AgCl ya, AgCl yang nanti terion menjadi Ag plus Cl min. Ini S, koefisiennya sama-sama 1 ya. Ksp sama dengan konsentrasi Ag plus E dikali konsentrasi dari Cl min. S, di sini S kali S, maka Ksp-nya sama dengan S kuadrat. Ksp, kelarutannya berarti akar dari Ksp ini ya. Akar dari Ksp, kayak di bawah sini aja. Akar dari Ksp-nya 10 pangkat min 10, maka S-nya ketemu 10 pangkat min 5. Pertama. Sekarang yang B. Ada AgCr, Ag2CrO4. Berarti nanti terion menjadi Ag plus 2Ag plus CrO4 2 min ini ya. S koefisiennya 2 berarti 2S, ini S. Ksp-nya konsentrasi pangkat koefisien konsentrasi Ag plus pangkat koefisiennya 2 dikali konsentrasi CrO4 2 min pangkat 1. Ini 2S kuadrat, ini S. Ini ya. Nah, Ksp. Ksp-nya 2 kuadrat 4 ya. 4S kuadrat dikali S. Ksp sama dengan 4S pangkat 3. Terus di samping sini. Oh, di bawah aja ya. Nanti ini pindah ke sini kan. Berarti nanti S-nya gini, Ksp per 4 sama dengan S pangkat 3. Ini kan asalnya. Nanti S ini kan berarti di akar pangkat 3. Ksp per 4. Nah, 3 gini ya. S-nya puter aja biar lebih mudah. Pangkat 3, Ksp-nya ketemu 4 kali 10 pangkat min 12 per 4. 4 ini bisa dicoret. 10 pangkat min 12 di akar pangkat 3 sama aja dibagi 3 ya pangkatnya. Berarti 10 pangkat min 4. Nah, yang B. Yang C. Ag2S. Ag2S. 2Ag plus S2 min. Ini S, 2S, ini S. Koefisiennya 2 ya. Dan nanti Ksp sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat koefisiennya 2 dikali konsentrasi dari S2 min pangkat 1.
Di sini ada 2S kuadrat, ini ada S. 4S kuadrat kali S. Berarti 4S pangkat 3 KSP-nya ya. Sama ya, sama seperti yang sebelah ini. Berarti nanti S-nya akar pangkat 3 dari KSP per 4. Kita masukkan aja angkanya, KSP-nya 5 kali 10 pangkat min 19 per 4. Nah, nanti ketemunya yang C 0,5 kali 10 pangkat min 6. Yang D sekarang. Oke, semoga cukup. Yang D ada Ag2CO3 terion menjadi 2Ag plus CO3 2 min. Ini ada S, 2S, ini S. KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat koefisiennya 2 dikali konsentrasi CO3 2 min pangkat 1. Koefisiennya ini ada 2S pangkat 2, ini ada S, berarti 4S kuadrat ini S. KSP sama dengan 4S pangkat 3 ya, sama kan? S-nya berarti akar pangkat 3 dari KSP per 4. Kita masukkan akar pangkat 3, KSP-nya ada 3,2 kali 10 pangkat min 11 per 4. Ini ketemunya ini 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, yang E terakhir. AGI. Ini mudah ya, AG plus I min. Ini paling sederhana dia. S. KSP sama dengan konsentrasi Ag plus kali I min. Ini S, ini S. S kuadrat ya KSP-nya. S-nya berarti akar dari KSP. Akar dari 10 pangkat min 16. Berarti 10 pangkat min 8 S-nya. Oke. Dari sini, sesuai konsepnya, untuk mendapat garam yang mudah mengendap, yang paling tepat untuk mengendapkan ion perak, maka kita harus mencari S yang paling kecil, kelarutannya yang paling kecil. Yang paling kecil berarti pangkat minus yang paling besar ya. Ini min 5, ini min 4, min 6, min 4. Nah, ini min 8, berarti ini yang paling kecil kan. Maka opsi yang tepat adalah yang E. Nah, berarti opsi yang E. Seperti itu ya. Jadi kita mencari S yang paling kecil. Semakin kecil kelarutan, maka dia akan semakin mudah mengendap. Selanjutnya, nomor 4. Oke. HOTS. Perhatikan data KSP beberapa senyawa berikut. Ada 5 senyawa dengan data KSP-nya. Ke dalam 5 tabung masing-masing berisi 300 ml, ini ya, larutan yang mengandung ion Mg, Mn, Cu, Ca, Zn 2+ semuanya dengan konsentrasi 2 kali 10 pangkat min 4 molaritas. Dicampur dengan 300 ml larutan NaOH. Maka campuran yang berupa larutan dalam kurung tidak menghasilkan endapan ditunjukkan oleh nomor nih. Oke, kita cek dulu ya. Ini konsepnya sama seperti yang nomor 2 tadi, teman-teman. Jadi di sini ada 2 larutan. Jadi nanti kita cari KSP-nya. Loh, 2 mana, Kak? Ini ada 5. Ya, maksudnya 5 larutan ini dicampur oleh NaOH gini ya. Nanti kita bandingkan. Nah, di sini kalau kita lihat semuanya, ini kan konsentrasinya sama ya. Konsentrasinya semuanya 2 kali 10 pangkat min 4 molaritas untuk konsentrasi ion-ionnya. Dan NaOH-nya ada 2 kali 10 pangkat min 4. Ini pun juga sama, 2 kali 10 pangkat min 4. Volumenya sama-sama 300 ya. Nah, ini 300. Berarti yang ditanyakan campuran yang tidak menghasilkan endapan. Kalau kita ke konsepnya ini ya,
larutan yang tidak menghasilkan endapan itu ketika QSP yang pertama ini ya. Jika QSP kurang dari KSP, maka tidak akan terbentuk endapan. Nah, ini. Jadi kita cari nilai QSP yang kurang dari KSP-nya. KSP-nya kita udah dapat datanya ini ya. Nah, sekarang kita nyari QSP-nya. Dengan cara seperti apa? Seperti yang nomor 2 tadi ya. Oke. Kita kerjain lagi sambil belajar lagi ya. Nah, di sini Kakak misalkan X12. Kenapa X12? Soalnya ini kan semuanya muatannya 12 ya. Ya kan? Nah, berarti kita bisa misalkan X12 dengan NaOH. Jadi ini kan oke, KSP-nya ya. KSP-nya ini kan MgOH 2 kali, MnOH 2 kali gitu kan. Mg, Mn, Co ini didapat dari mana? Dari ion-ion ini kan. Nah, X12 ini. OH-nya didapat dari mana? OH-nya didapat dari NaOH ini. Nah, ion NaOH. Jadi langkah pertama kita mencari molnya X2. X2 dulu ya. X2 ini X2 ini dia mewakili dari Mg 2+, Mn 2+, Co 2+, kemudian Ca 2+, dan Zn 2+. Gini ya. Kita cari molnya dulu. Mol dari X2+. Oh, ini 2+, teman-teman. Oke. Mol rumusnya tadi kan molaritas dikali volume. Molaritasnya ada 2 kali 10⁻⁴. Volumenya ada 300 mil. Kita pakai mil aja enggak masalah. Nanti ketemunya ini kali ini 600 pangkatnya diambil 2 ya. Berarti nanti 6 kali 10⁻⁻2 milimol. Nah, gini ya. Karena kita pakai mil, maka nanti satuannya yang muncul adalah milimol. Selanjutnya, mol dari di bawah sini aja. Mol dari NaOH. Molaritas dikali volume. Molaritasnya kan sama dia sebenarnya. 2 kali 10⁻⁴. Volumenya pun juga sama. Berapa? 300 ya? 300 mil. Nilainya juga sama, otomatis 6 kali 10⁻⁴ milimol. Nah, NaOH ketika terion kan dia jadinya Na plus OH min. Gini ya. Ini ketemu 6 kali 10⁻⁴ milimol. Otomatis OH-nya juga sama kan karena koefisiennya 1. 6 kali 10⁻⁴ milimol juga. Ini. Mol X kita ada dapat ini. X2. X2 tadi mewakili ini ya, ion-ionnya ini. Kemudian mol dari OH kita udah dapat ini, sama ya nilainya. Kemudian kita cari konsentrasinya sekarang. Konsentrasi ketika volumenya dicampur ya, dengan dicampurkan. Berarti kalau di sini volume campuran ada 300 mil punyanya ion-ion tadi plus 300 mil punyanya NaCl ya, berarti 600 mil. Sekarang kita cari konsentrasinya. Konsentrasi dari X2+ mol per volume ya. Molnya tadi kita ketemu ini ya, 6 kali 10⁻⁻2 milimol per volumenya kita pakai mil ya. Soalnya ini milimol berarti pasangannya adalah mil, 600 mililiter. Nanti ini bisa dicoret, 100 ya. 100 kan 10⁻2. Naik ke atas berarti nanti ketemunya 10⁻⁴. Min 2 ditambah min 2. Molaritas. Sekarang konsentrasi dari OH min
dengan cara yang sama, mol per volume. Molnya sama juga kan, 6 kali 10 pangkat min 2 milimol per 600 mil. Ketemunya 10 pangkat min 4 molaritas. Nah, dari sini sekarang kita bandingkan QSP dari X tadi ya, X OH2. Oke, OH2. X ini kan mewakili dari ion-ion ini tadi ya. Tadi kan kalau terionisasi dia jadi X plus 2OH min. QSP-nya berarti konsentrasi, ini X2 plus ya. X2 plus pangkat 1 kali konsentrasi OH min pangkat 2. X-nya berapa tadi? X-nya ketemu 10 pangkat min 4. Oke, nggak usah dikali. OH minnya sama 10 pangkat min 4, cuman ini ada kuadratnya. Jadi ketemunya 10 pangkat min 12. Ini QSP-nya. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan. Di sini ya, kalau di sini lah. QSP, ini ada KSP. QSP, ada KSP. QSP, KSP. QSP, QSP, KSP, KSP. QSP-nya semua sama kan? 10 pangkat min 12. Nah, ini ya, QSP-nya semua sama. Sekarang kita cek. 10 pangkat min 12 dibandingkan dengan 7,2. Nah, kita cek aja pangkatnya, teman-teman. Ini kan pangkat min 11 ya. Min 12 dengan min 11 lebih kecil mana? Lebih kecil min 12 kan? Maka ini ke sini. Nah, QSP kurang dari KSP. Dia akan terbentuk endapan. Oke, berarti ini benar ya. Oke, selanjutnya 10 pangkat min 12 dengan 10 pangkat min 13. Besar mana? 10 pangkat min 12 ya. Berarti ke sini. Kalau lebih dari, oke, gini-gini. Jadi kalau kurang dari berarti tidak terbentuk endapan. Gini ya. Gini aja lah. Tidak ada endapan. QSP lebih dari KSP, dia berarti mengendap ya. Nah, ini. Mengendap. Yang C, QSP 10 pangkat min 12 dengan 10 pangkat min 20. Otomatis lebih dari ya. Kalau lebih dari dia juga mengendap. Nah, yang opsi 4, CaOH 2 kali, QSP-nya 10 pangkat min 12 banding 10 pangkat min 6. Berarti yang lebih besar KSP-nya ya. Nah, QSP kurang dari KSP, maka dia tidak ada endapan. Yang 5, QSP 10 min 12 banding 10 pangkat min 16, berarti lebih dari QSP-nya, maka dia mengendap. Nah, berarti yang tidak terbentuk endapan, berarti yang 1 ini dengan 4 ini ya. Opsi 1 dan 4. Lihat teman-teman, jadi kita cari masing-masing QSP-nya dulu. Kebetulan, bukan kebetulan ya, ini memang soalnya di setting sama muatannya biar kita nggak terlalu banyak menghitung. Yang penting kita konsepnya paham. X2 plus berarti otomatis QSP-nya sama semua, volumenya dibuat sama, konsentrasinya juga sama. Berarti nanti nilai hasil kali ion dari 5 larutan ini, dia 5 senyawa ini QSP-nya sama. Nah, kita bandingkan dengan KSP-nya seperti itu. Opsinya yang tepat adalah B. Terakhir, nomor 5. Berikut beberapa garam dengan KSP-nya. Urutan kelarutan senyawa tersebut dari yang kecil ke yang besar. Oke.
pertanyaannya sama ya. Kita diminta kelarutan senyawa S dari yang paling kecil ke yang paling besar. Caranya gimana? Kita cari satu per satu. Cuman di sini juga ada polanya, teman-teman. Polanya gimana? Lihat ini. CD, SR, PB, ZN dengan C2O4. Ini kan mereka semuanya muatannya sama ini. Muatannya berapa? Muatannya 2 plus. C2O4 kan punya 2 min ya. Jadi ini kan sama ada CD2 plus C2O4 2 min. Yang B juga sama, SR2 plus C2O4 2 min. Ini juga sama, PB2 plus C2O4 2 min, dan seterusnya sampai yang keempat. Ya, lanjutlah, ZN 2 plus C2O4 2 min. Gini ya. Berarti kita bisa buat satu aja untuk rumusannya. Kita misalkan anggap aja X ya, X2 plus dengan C2O4 2 min. Ini kan jadinya ini anggap aja X C2O4 2 min gini. Nah, ini anggap S, ini S, ini juga S. Maka KSP-nya adalah konsentrasi X2 plus dikali C2O4 2 min gini ya. S, maka KSP-nya adalah S kuadrat. Maka S-nya adalah akar dari KSP. Dah, semuanya rumusannya sama, akar dari KSP. Sekarang kita tinggal identifikasi dari reaksi atau senyawa yang pertama ya, 1 sampai 4. Yang pertama, harus di sini aja lah. S-nya akar dari KSP. Akar dari 1,5 kali 101 pangkat 0. Ini sepertinya tipu, tapi ya nggak apa-apa ya. Kakak ngikut sesuai soalnya aja. 101 pangkat 0 kan nilainya 1. Berapapun dipangkatkan 0 kan hasilnya 1 ya. Berarti tinggal akar 1,5. Akar 1,5 itu jawabnya 1,22. Yang A. Yang 1. Nomor 2. S sama dengan akar dari KSP. S akar dari 1,5 kali 10 pangkat min 6. Sama-sama 1,5 ya, berarti ya 1,22 kali 10 pangkat min 3. S-nya. Yang nomor 3. S sama dengan akar dari KSP. Akar dari KSP-nya 8,6 kali 10 pangkat min 10. Berarti nilainya 2,93 kali 10 pangkat min 5. Nah, dicek lagi ya. Ini kakak pakai kalkulator aja langsung. Yang 4. S sama dengan akar dari KSP. Akar dari 1,4. Oke, 1,4 kali 10 pangkat min 9, ketemunya 3,74 kali 10 pangkat min 5. Oke, berarti urutan dari yang paling kecil. Oke, kita cek pangkatnya dulu ya. Pangkat kecil berarti yang paling besar pangkatnya. Ini nggak ada pangkat minnya, ini min 3, min 5, sama-sama min 5, berarti yang lebih kecil yang ini, nomor 3 ini ya. Berarti ini yang paling kecil yang pertama, nomor 1. Apa aja, ini nomor 1. Yang nomor 1 gini ya. Nah, yang nomor 2 berarti yang ini ya. Ini urutan nomor 2. Nomor 3 berarti yang ini. Yang senyawa nomor 2. Min 5. Ini min 3 ya. Ini min 3. Yang terakhir berarti yang nomor 1. Nomor 4. Oke. Berarti 3, 4,
21, 34, 21. Opsi yang tepat yang C. Nah, seperti itu. 5 soal udah kita kerjakan ya. Poinnya sama, jadi lebih terfokus kita bagaimana bisa mencari kelarutan, kemudian dihubungkan dengan GSP dan KSP-nya. Jika ada yang masih bingung, ditanyakan aja di kolom komentar ya. Nanti kakak bantu di sana. Semoga diberikan kefahaman. Banyak kurang lebihnya kakak minta yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan subscribe channel kakak ini ya. Kita dukung channel pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.